Ini warna putih nih Mas Danu. Apaan Mas Danu? Pocongan bukan? Ini nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Coba lampunya dimatiin dulu Mas, matiin dulu. Ini apa Mas Danu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian menonton channel ini. Pada malam hari ini saya Jalul Alvaro bersama Mas Danu tentunya. Kita sudah berada di sebuah lokasi makam, dan kita mendatangi makam ini dengan berbekal informasi dari masyarakat yang tinggal di sini bahwa konon katanya di sini banyak banget warga di sini yang melihat fenomena penampakan makhluk halus yang banyak sekali macamnya. Salah satunya seperti biasa, pocongan, kuntilanak, dan satu lagi yang paling sering banget muncul. Jadi penampakan kedua sosok kayak sepasang anak SMA yang terlihat di depan gerbang, terus dia masuk ke areal kuburan dan menghilang gitu aja. Nah, ini fenomena yang sangat menarik, dan kita datang ke sini untuk mencari tahu dan membuktikan benar enggak informasi yang kita dapat dari warga ya. Jadi maksud kedatangan kita kali ini sekali lagi bukan dalam rangka untuk sombong, untuk menantang. Kita hanya ingin mencari tahu aja kebenarannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku sama Mas Danu akan segera langsung jrot ke TKP. Oke Mas Danu ya, kita langsung jalan ke makam aja. Oke. Oke, kita ganti posisi, seberangan aja. Bismillah ya Mas Jarot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kesan pertama yang Mas Danu tangkep dari sisi aura nih. Kuburan ini gimana Mas Danu? Ya. Jadi kita udah mulai masuk ke ini ya. Ini gerbang Mas ya. Nah, ini ya Mas Danu ya. Kita maju lagi Mas. Kita langsung masuk aja. Dan ini kalau menurut cerita warga di sini kan tadi yang paling meresahkan kan yang ini Mas. Yang sepasang muda-mudi ya. Tapi dia pakai seragam SMA gitu ya. Jadi kan katanya dia cerita lengkapnya nih ya, kurang lebihnya gini tadi dia bilang bahwa di bawah kompleks kuburan ini kan ada sekolahan Mas dan SMA. Betul SMA. Dan dulu di sini kan belum banyak permukiman ya, masih berupa areal tanah yang kosong ya, kebun-kebun gitu ya. Jadi di sini sering jadiin tempat nongkrong nih anak-anak SMA yang katakanlah minggat ya nggak sekolah gitu atau iya. Dan ujung-ujungnya sering jadikan pula tempat untuk pacaran nih Mas Danu. Gitu. Ya. Tadi sempat bilang ya katanya ada yang sampai kejadian akhirnya meninggal di sini. Jadi menurut yang saya tahu Mas ya, setelah saya masuk ke sini saya coba adaptasi sama kuburan di sini. Jadi memang di sini ada sosok sepasang muda-mudi ya. Dia memang sering kelihatan nampak dia masih pakai seragam komplit sekolah gitu ya, SMA. Jadi Mas Danu langsung tahu nih. Jadi langsung ia membenarkan lah cerita ini. Ya kira-kira begitulah. Tapi nanti kita coba explore ke dalam, kita masuk. Dan kalau di depan kita ini sebenarnya ini ada sosok yang emang penjaga pintu istilahnya Mas. Di sini, di gerbang ini Mas. Dan ini nggak tahu kenapa ya. Waktu kita ke sini, ini pintu udah terbuka. Begitu? Itu biasanya tertutup Mas Danu? Biasanya tertutup. Semestinya tertutup ya? Nggak tahu kenapa, mungkin mungkin ya kita udah disambut gitu ya? Disambut, dipersilahkan masuk gitu. Oke ya? Kita masuk aja, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sih nggak mengharap macam-macam kayak welcome drink atau apapun ya Mas. Oke. Kita semoga nanti ada penampakan yang ini ya, yang sesuai dengan info dari warga ya. Jadi ini memang
kuburan ini punya 2 pintu mas ya. Oh gitu. Yang tadi yang pertama ya, Yang gerbang tadi. itu gerbang masuk ke lokasi. Kalau yang di depan kita ini pintu yang langsung menuju ke dalam kuburan, kompleks kuburan. Belum ada petunjuk apapun mas Danu? Belum ngerasain apa itu? Belum. Ya ada si sambutan-sambutannya. Masih kecil tapi ya. Nah, jadi ini pemirsa, kalau ada yang peziarah mau datang, pastikan harus wudhu di sini dulu ya. Belum masuk, ini tempat untuk wudhu. Ini sepertinya di sebelah ini tebing curam mas ya. Mas itu kayaknya kayak jurang gitu. Nah, di bawah sana kan beberapa sekitar setengah kilo katanya mas. Kompleks kuburannya di bawah situ mas. Emang di bawah situ. Ini kan tebing dalam juga ya. Bener yang ini nih. Ini kita nemuin dua makam nih mas, 2 kuburan di sini. Ini yang masih jalan awal. Sebentar ya Mas Jarod, saya tak nyalain rokok dulu. Oke mas, dibuat senyaman mungkin mas, kayak di rumah sendiri aja, nggak apa-apa. Kita lanjutin ya Mas. Oke mas, siap mas. Bismillah. Nah, jadi kita udah masuk ke makam utama mas ya. Ini udah banyak banget nih. Ini ada kuburannya di sini, teman-teman bisa lihat semua. Ini makam sepertinya kurang terawat Mas ya. Gimana mas? Jadi jarang orang yang istilahnya datang berziarah ke sini. Kelihatan mas. Kelihatan kotor dan sampah berserakan di mana-mana. Yeah. Ini mungkin ya kalau perkiraan saya orang datang ke sini kalau misalnya pas lagi ada orang meninggal gitu aja. Hari-hari itu jarang sekali. Jadi ketika ini ada proses pemakaman aja gitu mas. Betul. Ini terlihat rumput-rumputnya tinggi-tinggi. Jadi memang kalau ada yang bilang kuburan ini serem ya wajar banget, wajar ya. Betul. Dan kenapa saya nyalain rokok mas? Sebenarnya ini ada kalau Mas Jarod agak ada maksudnya gitu. Jadi yang penunggu di sini ini dia sering disuguhin sama semacam kemenyan, dupa gitu kan. Gitu. Jadi dia senang sama asap-asap gitu. Udah mulai ngerasain mas? Sih, ini udah mulai ada seperti tarikan-tarikan dari arah dalam sana mas. Kita langsung on the spot aja, on the trot. Kita coba telusuri ke pinggir-pinggir dulu mas. Begitu. Saya agak penasaran sama yang mungkin tadi Mas Jarod juga lihat ya waktu kita mau masuk. Dan itu juga di sini kelihatan ada sinar gede sekali tuh mas. Ini sebelah mana mas? Bilang dia. Yang mana? Ini. Kelihatan ya. Coba. Nggak terlalu sih mas ya. Ya. Ini. Gede ya. Astagfirullah. Itu apaan mas? Gede. Tapi kadang hilang dia. Jadi ini apaan mas? itu sebenarnya
perwujudan dari sosok penunggu pintu yang di depan itu mas. Pintu yang pertama yang hijau Pintu atau yang pertama. yang hijau ya? Oh, yang mungkin yang tadi udah ngebukain gerbangnya mas. Bisa jadi dia bertengger di situ. Memang dia tempatnya memang di situ jaga Gitu. yang pintu yang depan. Oke. Bisa kelihatan kan? Hmm. Dan kalau misalnya kamera bisa menangkap di depan kita ini banyak di depan kita ini pohon atas itu ada kunang-kunang banyak sekali. Ini mas. Gimana? pohonnya, Kena Mas. nggak ya? Coba jangan pakai senter mas. Oke. Ini ada dua mas. Oh, hilang lagi. Astagfirullah. Nah, ini. Kelihatan ya? Ketangkep apa tuh? Dan ini saya tegaskan lagi nih teman-temannya, ini bukan lampu penerangan jalan atau apapun. Jadi sini sebenarnya gelap sekali nih. Ini ketika senter aku matiin, nyaris nggak ada cahaya. Oh ini mas, kayak mata mas. Oke. Ini pojok kanan. Oke ya. Ini. Ya, ada. Muncul hilang kan? Banyak sekali di sini kunang-kunangnya itu. Jadi kunang-kunang kecil itu dia sebenarnya ini mas, ada sosok yang mungkin lebih seperti ke apa ya, tuyul barangkali ya, kalau bisa kecil dibilang gitu. makhluk kecil seperti itu. Tapi mungkin bukan tuyul lah, cuma dia memang kecil begitu. Oke mas. Jadi kita langsung ke pojokan sana mas, ke tengah dulu. Kita telusuri ke pinggir dulu ya. Oke. Ayo. Saya pengen cari tahu di sini kayaknya jarang sekali orang waktu ada prosesi pemakaman pun jarang sekali ke sisi yang sebelah. Ini. Ini jarang orang yang masuk sampai ke sini mas. Astagfirullahaladzim. Gimana mas cara auranya? Aku udah ngerasain hawa-hawa panas Merinding gitu ya? mas. Merinding tapi panas nih. Panas, hawanya gerah banget. Ini udah mulai. Aku udah ini mas, bau wangi mas. Mas Danu bau wangi nggak nih? Sama nggak? Bagus lah kalau mas Jarod bisa udah mulai bisa adaptasi ya. Mas. Nah ini kan terlihat kalau makam ini kan memang nggak kerawat sama sekali ya. Iya nih sampai tinggi-tinggi banget nih pohon yang liar-liarnya mas ya. Rumput-rumputnya juga nih. Kita coba lagi ke situ mas. Oke. Sebenarnya ini dari arah dalam ini sudah ada panggilan, ya istilahnya dia pengen kita datang ke situ. Gitu. Oke, nanti kita ke sana ya. Kita penuhi panggilan yang tunggu di sini mas. Oh rupanya ini mas. Gimana mas Dan? Sekali lagi ya saya tekankan sama pemirsa ya, makhluk-makhluk astral itu biasanya mereka suka sama pohon bambu ya. Tepat di depan kita nih pohon bambu. Dan di sini ada pohon bambu, dan anehnya di tengah-tengah pohon bambu itu ada pohon yang bukan pohon bambu. Oh, jadi dia kayak menyatu gitu mas ya. Disatu kayak sama pohon bambunya. Aneh juga nih. Astagfirullahaladzim. Gimana mas Danu? Mas Danu lihat apa atau merasakan apa? Jadi yang dari arah dalam dia seperti nyamperin kita ke sini mas. Yang arah sini mas. Ini dari sana. Enaknya gimana mas? Enaknya gimana? Kita ke sana atau kita stay dulu sini? Kita coba masuk aja ya. Kita langsung lewat sini aja apa gimana mas? Enaknya ini? Boleh lah lewat sini aja nggak bawa. Oke ya. Kita lewat pinggir-pinggir jangan sampai nginjek sih.
Astagfirullahaladzim. Semakin kita masuk ke sini masyarakat ya, auranya itu semakin kuat sekali. Udah kental banget Mas Danu ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini belum ada fenomena-fenomena yang aneh Mas ya. Ayo kita coba. Lanjut aja Mas Danu. Oke, pelan-pelan Mas ya. Oke Mas. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Danu? Ada informasi yang bisa disampaikan sama teman-teman di rumah? Ini seperti yang tadi saya bilang, menurut cerita masyarakat di sini ya, ada sosok yang sepasang muda-mudi dengan memakai seragam sekolah ya. Dia sekarang mereka berdua ada di ujung itu Mas. Di ujung kuburan ini Mas. Jadi Mas Danu udah lihat nih sekarang. Iya. Langkah kita selanjutnya apa Mas? Kita deketin atau kita cukup di sini dulu sementara? Kita di sini dulu aja sementara ya kita. Astagfirullahaladzim. Di sini ya mohon maaf ya, bukan istilahnya saya gimana Mas? bukan istilahnya saya itu kurang menghargai ya sama penunggu-penunggu yang di sini. Cuma memang dari aura sih nggak begitu ini ya. Begitu kuat gitu. Nggak begitu kuat, cuman di sini ada banyak sekali loh Mas. Banyak banget. Banyak sekali. Ada yang mendekat ke kita Mas mungkin? Ada? Banyak? Ada. Di sebelah mana Mas? Nanti saya sorot Mas. Oke. Kalau yang di tengah ini ada sosok kayak kuntilanak Mas ya. Yang sebelah mana Mas? Coba saya sorot Mas. Jadi dia di tepat di belakang pohon gede ini. Ini, yang ini. Oke. Jadi semoga aja kita bisa Mas ya, bisa menangkap penampakannya ya. Nah untuk itu kita sebaiknya kita menjauh dulu dari spot yang pohon ini Mas. Oke, kita muter dulu aja Mas. Kita cari muter dulu aja lah, menjauh dari sini biar istilahnya dia itu mau nampakin diri gitu loh. Oke. Biar nggak menghilang ya. Kalau kita ke situ nanti ntar dia hilang lagi. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas? Ini kalau di bawah ini apa ya kira-kira Mas ya? Coba kita lihat situ Mas. Sepertinya ada sesuatu yang membuat saya agak penasaran juga sih. Oke. Oh, tebing Mas. Habis sampai sini. Ini misalnya kalau pohon bambu aja udah sama tingginya sama tanah pekuburan ini, jadi kemungkinan yang di bawah sana itu dalam banget Mas. Ini atasnya sampai sini Mas. Ini bambu semua ini sampai atas nih. Astagfirullah. Gimana Mas Jarot? Agak merinding-merinding atau gimana? Aku mau nanya nih Mas Danu, ini kayaknya sering banget nih angin lewat, tapi pohon sebelahnya nggak ada angin. Ini wajar atau nggak wajar? Sebenarnya nggak wajar juga. Ini ya.
contohnya nih, aku deket ini ya. Padahal pohon sekitarnya ini ya, teman-teman lihat nih, nggak ada angin, tapi yang ini gerak terus nih. Betul. Jadi makanya itu tadi saya bilang kalau di sini tuh penunggunya tuh banyak sekali. Banget banget. Pada berkeliaran. Coba lihat ini pembersihannya. Ini nggak ada trik-trikan, ini memang beneran nih. Jadi hanya pohon ini yang gerak-gerak terus, anginnya kenceng. Padahal sebelah-sebelahnya enggak. Coba ya, bisa lihat ya. Astagfirullah. Gimana Jarod, kita lanjut? Mas, aku penasaran banget mas sama yang tadi Mas Dan bilang di belakang pohon itu ada sosok kuntilanak ya. Mungkin kita bisa mendekat ke situ atau gimana? Okay. Dia sebenarnya masih di situ mas, cuma sepertinya dia itu barangkali gimana ya? Malu-malu kucing? Malu-malu kucing atau gimana ya? Dia udah ngerasa nggak enak duluan sama Mas Danu mungkin. Kita sesama makhluk astral gitu ya. Mas Jarod ini bisa agak. Aduh, astagfirullah. Pelan-pelan mas. Ambil manisan. Ini kalau ujungnya masih sampai sana Mas Danu. Di bawah sana itu masih ada, tapi kayaknya kita nggak mungkin masuk situ ke yang sana. Soalnya takutnya dalam curam gitu kan. Kalau siang mungkin kita bisa lah sampai bawah, ini kan malam ya, jadi kita juga nggak tahu medan Mas juga. Jarod, kalau mau lihat lagi fenomena yang seperti tadi itu pohon bergerak-gerak. Ini yang ini. Nah, bisa ketangkap nggak? Aku deket aja ya Mas Danu. Oke. Aku di packing nih. Bismillah. Coba ini memang dari awal ini memang angin gede tapi hanya di spot-spot tertentu. Ini ya. Ini. Astagfirullahaladzim. Padahal teman-teman bisa lihat nih. Yang di atasnya diem ya. Yang ini gerak-geraknya minta ampun nih. Cuma beberapa helai aja ya Mas Danu ya. Betul. Jadi nggak sama pohonnya cuma beberapa helai aja dia. Jadi seperti kayak yang ada yang main-mainin gitu loh. Ini coba kenalan sama aku ya. Kalau sama Mas Danu mungkin udah kenal ya. Gitu Mas Danu. Astagfirullah ya, Mbak ya, kita cuma lewat Mbak ya. Assalamualaikum Mbak. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Danu? Ini warna putih ini Mas Danu. Apaan Mas Danu? Pocongan bukan? Ini nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Coba lampunya dimatiin dulu mas, matiin dulu. Ini apa Mas Danu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini Mas Danu mau melakukan doa apa Mas Danu? Atau mau kontak batin dulu? Masih di situ ya. Bisa ketangkap nggak mas? Bentar, Masih bisa ketangkap nggak? Bentar. Itu bener-bener. Sebenarnya aku nggak yakin Mas, ini putih-putihnya apaan tuh? Karena kita kan agak jauhan dikit nih. Kalau Hilang ya. hilang. Ini ada lagi Mas. Itu cuma sepotong tuh mas. Nah, kalau Mas Jarod yang lihat gimana? Hilang ya dia, hilang ya. Hilang. Ini deskripsinya kayaknya ya memang kayak anak pakai seragam gitu Mas. Seragam putih gitu kan. Kalau yang Ini pasangannya mana Mas? Kok nggak kelihatan nih? dia di situ, cuma dia nggak nampakin diri gitu loh. Soalnya yang sering bilang kan Sepasang gitu kan. Cowok cewek gitu. Astaga. Kalau kita coba matiin lampu dulu ya. Udah mulai ngeri nih Mas Dan. Gelap banget mas ya. Gelap banget. Semoga aja nanti tampak di kamera Mas ya. Kita lihat itu kan. Insya Allah ini pemirsa, suasana gelap ya, nggak ada penerangan ya. Nah, menurut instruksi Mas Danu
lampu kita matikan dulu untuk sementara. Kalau Mas Danu bisa, maaf ya, kalau Mas Jarod bisa ngerasain di sini sebenarnya kita dikelilingin makhluk-makhluk yang banyak sekali, Mas. Iya, Mas. Aku sih bisa ngerasainnya, cuma hawanya udah nggak enakan gitu, Mas. Kalau misalnya kamera bisa nangkep di sini banyak sekali kunang-kunang yang Ini barusan ada nih, kayak cahaya putih berpendar hilang. dia biasanya kalau Nah ini lihat Mas ini hilang lagi. tangkap ya. Cuman dia langsung hilang gitu aja, nggak sampai beberapa detik. Nah, aku puter ya. Udah, boleh kita hidupin lagi Mas? Ntar dulu Mas. Jadi yang saya harapkan jadi di sini biar istilahnya makhluk-makhluk itu pada nongol gitu loh Mas. Dia jadi kumpul di sini. Soalnya kalau ada cahaya senter dia Cenderungnya nggak mau. menepi. Gimana Mas Jarod? Udah mulai ada reaksi? Ya udah, tambah merinding sih Mas. Jadi semakin mereka mendekat ke kita, otomatis bulu kuduk kita itu nggak bisa dibohongin. Itu pertanda yang paling gampang lah ya, Respon alami gitu Mas. alami itu. Jadi Nggak bisa kita tolak. kalau kayak semacam pundak jadi terasa berat itu juga salah satu tanda Mas. Betul. Ini aku sukanya agak merasa berat nih. Itu kalau reaksi masing-masing orang itu memang beda Mas. Beda ya. Ada yang cuma merinding, ada yang seperti Mas Jarod itu Gejala umumnya gitu ya, merinding. astagfirullahaladzim, banyak sekali Mas di sini. Ada lari ke sana ke sini, sekelebat bayangan banyak sekali. Cuman aku nyanyi yang nggak bisa lihat Mas Danu. Oke, kita hidupin lagi. Astagfirullahaladzim. Suasana udah tambah malam, udah tambah ngeri aja sih menurut aku. Oke, sebelah kiri kita coba Mas Jarod ya, kalau bisa ketangkep misalnya itu ada Bismillah. Ada makhluk apa Mas Danu? Bisa digambarkan ke aku khususnya sama teman-teman umumnya di rumah. Jadi mungkin Mas Danu bisa ngomong nih ke teman-teman di rumah, makhluknya apa aja Mas di sini Mas? betul ya. Jadi barusan ya, waktu kita coba matiin lampu, sebenarnya di sebelah kiri saya itu ada sosok tinggi besar hitam. Dia memang mencoba mendekati saya, tapi waktu saya menoleh ke dia langsung pergi. Pergi juga. Saya nggak tahu itu dari mana ya. Dan kalau di ujung sana itu banyak sekali kunang-kunang. Kunang-kunang yang sebenarnya bukan kunang-kunang ya Mas? Sebenarnya bukan kunang-kunang. Menyerupai kunang-kunang gitu. Karena dia gede ya? Astagfirullahaladzim. Udah Saya mulai sebenarnya berasa ini Mas, ya nyaman juga sih di sini, cuma gangguannya itu makin masif ya? sebenarnya saya nyaman di sini. Kita coba cari spot lain Mas Jarod. Oke Mas Danu. Bismillah ya.
Jadi ini Mas Jarod ya, pemirsa juga perlu saya kasih tahu. Gimana? Kalau Mas? saya boleh ngomong, ini sebenarnya batu ini adalah batu nisan. Yang ini Mas. Jadi karena mungkin ini kuburan yang paling tua di sini ya, jadi memang belum pakai nisan-nisan yang Pada umumnya gitu. Ini masih kayak batu kali Mas ya, pakai batu kayak kali. kali betul. Besar. Ini juga samping-sampingnya ini masih batu-batu biasa. Batu. Ini Dan ini juga. Ini memang kemungkinan salah satu makam yang Dituakan di sini. dituakan, tapi sayangnya nggak terawat di sini Mas. Sayang sekali sebenarnya. Memang banyak banget kejadian kayak gitu Mas ya. Jadi sebenarnya dan- dia yang sesepuh di desa A, tapi kemudian lantas warga yang kekinian ini nggak tahu bahwa makam yang ini sebenarnya makam pembuka ya. Betul. Tokoh-tokoh pembuka desa tersebut ya. Jadi sebenarnya yang bikin suatu makam itu jadi angker, jadi horor itu biasanya memang karena makam yang dituakan di situ Nggak dirawat. nggak terawat. Sayang sekali. Dan ini umum ya Mas ya, banyak banget kayak gitu. Banyak sekali karena memang sekarang zamannya udah beda Mas ya. Astagfirullah, ini Mas Danu, Mas Danu. Astagfirullah. Ini gerakannya liar banget nih Mas Danu. Nah, kayak yang tadi kan cuma gerak-gerak beberapa helai, ini pohonnya kalau ini Mas Danu. Astagfirullah. Mas Oke, Danu ya, mungkin bisa sekarang- lihat nih makhluk apa yang ngeganggu kita Mas Danu. Itu ya salah satu makhluk dari tadi yang saya bilang di depan ya. Astagfirullah. Jadi Mas Jarod udah terbiasa ya dengan fenomena-fenomena seperti ini ya, udah nggak terlalu kaget gitu ya. Ya mau nggak mau sih Mas Danu karena udah sering banget. Oke. Cuman yang aku kira ini responnya Mas Danu kalem banget nih. Tahu kayak gini biasa cuma senyum aja nih. Kalau aku masih kaget Mas jindal lah. Gitu ya. Jadi Astagfirullah. reaksi saya kan tergantung dari reaksi Bang Jarod, ya kan? Jadi kalau misalnya Mas Jarod bisa tenang, insya Allah saya bisa lebih tenang begitu. Oke. Kita menjauh aja Mas Danu. Oke. Ini bikin merinding juga nih. Mm-mm. Nakal banget nih, jahil. Kayaknya udah habis di sini Mas ya. Udah habis. Kita lanjut Mas. Oke. Kita cari tahu lagi sisi-sisi yang mungkin masih ada ngeri-ngerinya ya. Nah, Mas, yang menarik Mas ya. Banyak banget makam yang nggak bernama Mas ya. Ya karena memang nggak terawat Mas ya. Jadi kebanyakan masih pakai batu biasa aja. Kemana lagi Mas Danu kita? Oke, kita lanjut. Hati-hati Mas Jarod, ini ada pohon yang Oh tumbang nih Mas. oh, Ini karena kemarin kan hujan deras banget sama angin. Nah. jadi sebenarnya di sini saya pengen melakukan ritual berdoa ya pada arwah yang di sini, khususnya sama sosok yang muda-mudi yang pakai seragam sekolah itu Mas. Supaya mungkin intensitas gangguannya berkurang gitu Mas ya. Frekuensi Tapi penampakannya. sayangnya mungkin di sini bukan
kuburannya muda-mudi itu mungkin nggak di sini Mas, jadi dia suka pindah-pindah gitu loh, jadi saya agak susah juga. Tapi emang bener ya kalau dia dulu mati di sini gitu ya, dua-duanya. Cuman nggak dikubur di sini karena bukan penduduk sini mungkin ya Mas ya. Mungkin bukan penduduk sini. Jadi kalau menurut cerita sih dulu ya, waktu lagi yang nggak tahu mereka itu ngapain gitu, tahu-tahu aja ditemuin sama orang yang datang ke makam ini, ke kuburan ini, udah tergeletak meninggal gitu aja. Dua-duanya. Jadi mungkin mereka itu melakukan hal-hal yang kurang sopan lah ya. Masuk akal juga sih. Dan akhirnya mereka jadi mungkin ya jadi arwah yang penasaran gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya saya pengen sih, tapi kalau kita nggak tahu makamnya terus kita Astagfirullahaladzim. dia marah Mas, astagfirullah, dia marah. Ada sesuatu yang jatuh dari pohon di atas kita ini Mas. Dia sebenarnya marah. Saya ngomong seperti ini dia marah. Dia nggak terima mungkin Mas Danu ya. Sebenarnya yang saya tadi bilang, kalau saya seperti ada tarikan dari arah dalam, saya seperti dipanggil, itu sebenarnya mereka itu meminta saya untuk mendoakan mereka. Tapi karena saya nggak tahu makamnya yang sebelah mana, dan mungkin mereka itu bisa tahu udah terlalu larut malam ya. Kita cukupkan sampai di sini aja barangkali ya. Oke, Mas. Coba ke sebelah mana ya? Mungkin yang disebut tadi Mas, yang berupa nisan batu itu. Nanti sekalian Mas Danu bisa closing sekalian setelah melakukan ritual doa ya. Oke. Bisa. Aduh, banyak sekali kunang-kunang di depan kita tuh Mas. Kalau bisa kelihatan. Aku matiin lampunya. Nggak kelihatan sih. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Mas. Oke, kita langsung aja Mas ya. Oke. Mas harus bisa lihat, jangan pakai senter Mas. Itu. Ketangkap nggak? Nggak masuk sih Mas. Nah di ujung itu yang di atas. Oke, yang di bawah kita lihat dahan-dahan itu pada bergerak semua. Benar. Kelihatan ya? Mas kayak yang tadi itu Mas. Astagfirullahaladzim. Sosok ini marah Mas. Ini gerak-gerak lagi tuh. Oke, kita langsung aja Mas. Astagfirullahaladzim, Mas Danu. Ini. Dia marah. Jadi kita langsung ke makam utama aja lah, di makam sesepuhnya aja lah. Siapa tahu nanti bisa tenang. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut. Subhanallah. Gangguannya ada aja. Mana tadi Mas ya? Ini ya. Nah ini sebelah ini. Oke, Mas Jarod coba lampunya dimatiin aja. Ya. Oke, bismillah. Astagfirullahaladzim. Suara apa Mas Danu? Suara apa? Mas Jarod jangan terlalu jauh dari saya. Oke. Suara-suara ini biarin aja Mas Danu? Biarin aja. Nggak usah ditangkepin ya? Insya Allah Mas Jarod aman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman suara terus nih. Tadi cuma angin, sekarang udah ada timbul suara-suara. Mas Danu lagi ritual. Semoga dengan doa yang dipanjatkan Mas Danu sama yang sesepuh di sini, makam yang paling tua di sini, bisa membuat terutama yang
pasang muda-mudi pakai seragam SMA itu bisa tenang ya kan, nggak sering lagi memunculkan diri mengganggu warga-warga yang lewat di kompleks depan kuburan. Astagfirullah, ada suara lagi. Asap lagi Mas Anu? Iya, Permintaannya? permintaannya. Turutin aja gitu. Jadi dia minta saya ngasih rokok ke dia. Oh, tinggal di situ gitu Mas Anu? Satu batang rokok. Permintaan khususnya gitu. Oke. Ini Mas Danu ikhlas ya ninggalin rokok itu ya. Ikhlas Mas. Ya udah, mudah-mudahan dengan syarat yang udah kita penuhi, jadi nanti efeknya penampakan yang selama ini mengganggu warga jadi berkurang gitu Mas. Amin, 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 amin. Oke. Mungkin mau sisa sekalian closing Mas Danu? Mungkin bisa sampaikan ke teman-teman juga terkait inilah sebaiknya makam yang dituakan harus diperlakukan seperti apa biar kesan horornya kan nggak terlalu besar. Siap. Oke, silakan Mas Danu. Oke, para pemirsa pecinta channel Ekspedisi Kuburan, penelusuran kami malam ini kami cukupkan sampai di sini karena kami rasa sudah cukup ya. Teman saya Mas Jarod sudah banyak merasakan aura-aura yang bikin dia merinding ya. Dan saya pesan kepada para pemirsa di rumah ya, sebaiknya kalau bisa, meskipun kita hidup di zaman yang serba modern seperti ini, semestinya kita jangan pernah meninggalkan leluhur kita. Begitu. Dan saya tekankan lagi, sebenarnya sebuah kuburan akan menjadi angker itu ketika salah satu faktornya itu makam leluhur yang ada di kuburan itu nggak dirawat begitu. Jadi saya tekankan kepada para pemirsa sebaiknya kita tetap menjaga peninggalan atau apapun itu dari leluhur kita, tetap kita lestarikan. Oke, begitu saja Mas Jarod. Oke Mas Danu. Pemirsa ya di rumah, terima kasih telah mengikuti penelusuran kami. Tetap jangan lupa klik like and subscribe untuk tetap menjaga asupan penelusuran kita di tempat-tempat lain di hari yang lain ya. Oke Mas Danu. Oke, Pasti insya Allah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.